Saya dengan saya berkelaka dari sini pada sore ini. Sebenarnya Bapak siapa? Pak Dwipa. Bapak Dwipa. Jadi hari ini kita akan melakukan pemisahan kelenjar gondok. Kita saat ini akan mengecek pada bagian sebenarnya seperti pada bagian kelenjar Bapak, telapak tangan, dan juga pada bagian punggung kaki Bapak. Kalau Bapak sudah melakukannya, Sedia. oke, sebenarnya saya izin untuk menyerahkan nama kaki kita ya Pak. Sedia. Baik, berikutnya saya akan menggunakan headphone, Mas steril. Nah, oke, pertama saya melakukan pemisahan secara umum dulu, saya mengecek kondisi tubuhnya, dari wajah, leher, telapak tangan, juga punggung kaki. Sebelumnya saya akan mengatakan dari sebelumnya berbeda. Sebelumnya saya diberikan dalam tulisan wajah Bapak, misalnya dan mengamati wajahnya apakah ada peraku yang tidak merata atau apakah ada penonjol pada mulut, eksotam pada Bapak, tidak ada. Kalau menurutnya normal, tidak ada lip retraction, tidak ada inflamasi dan juga tidak ada pergerakan Bapak. Oke, sebelumnya lanjutkan dengan Bapak. Sekarang saya akan menggunakan jari saya, jadi tolong Bapak mengikuti dengan jari saya Pak. Jadi untuk pemisahan jantung normal, tidak ada aktivitas pasar bagian dan pemisahan Bapak. Jadi saya kerjakan dengan pemisahan Bapak. Pertama saya akan mengamati dari Bapak, kita bisa akan mengangkat sedikit. Di sini saya mengamati apakah ada benjolan vena, apakah ada pembengkakan vena tiroid, dan juga apakah ada bekas operasi pada bagian dari Bapak. Oke, tidak ada semua ya Pak. Oke, berikutnya saya mencoba untuk menahan air terlebih dahulu untuk melihat gerakan dari kelenjar gondok Bapak. Kita bisa minum air terlebih dahulu. Kita cukup. Jadi ketika Bapak minum tadi diikuti dengan gerakan kelenjar tidak dapat kelenjar gondok kemudian normal Pak. Berikutnya saya akan meminta Bapak untuk menggunakan lidahnya untuk melihat apakah ada gerakan di bagian kelenjar tiroid Bapak. Kita bisa menggunakan lidahnya. Ini bisa langsung kembali Pak. Kita ini normal Pak. Jadi kita Bapak menunjukkan lidah, diikuti dengan gerakan kelenjar gondok Bapak. Berikutnya saya akan meraba ataupun menilai ukuran juga bentuk dari kelenjar tiroid Bapak atau kelenjar Bapak. Kemudian saya berpindah ke arah pada Bapak. Ini kayak Karena saya mengatakan di saya di belakang punggung Bapak, dan saya akan mencoba mempalpasi atau meraba kelenjar kaki Bapak dengan kedua ujung jari kunci dan juga ujung jari tengah kanan. Oke, ini Bapak. Kita bisa menelan lebih dahulu. Kita bisa menelan mudah lagi. Oke, sekarang saya minta Bapak untuk menoleh ke arah kanan saja. Di sini saya akan menggeser ke belakang Bapak untuk menilai untuk meraba bagus kanan dari kelenjar Bapak. Ini sih Pak ya. Oke, bisa ke arah sebenarnya Pak. Oke Pak, jadi untuk kelenjar tiroid ini normal dan dari bentuknya itu dia simetris akan bagus kanan dari bagus kirinya. Lalu juga untuk ukurannya juga normal, tidak ada pembesaran di setiap posisi. Lalu untuk tekan lagi tidak ada tekan ya Pak. Lalu untuk tadi mobilitasnya juga nilai ada terjadi mobilitas di mana masuk normal ya Pak. Dan juga untuk posisinya itu normal, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek ya Pak. Kedua saya akan menilai pada kelenjar juga, namun kali ini saya lihat Bapak untuk menunjukkan lidahnya. Sebenarnya saya mempalpasi ataupun meraba pada bagian kelenjar gondok Bapak. Oke, bisa tunjukkan lidahnya Pak. Bisa tunjukkan lebih lagi. Kita kembali ke posisi semula. Jadi tadi ketika Bapak menunjukkan lidah itu diikuti dengan gerakan kelenjar kaki Bapak. Itu normal Bapak. Berikutnya saya akan mencet untuk meraba ke bagian kelenjar kaki Bapak. Jadi saya akan meraba mulai dari bagian ke depan mengarah ke belakang telinga. Kita akan paham. Jadi posisi Pak ya.
Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Oke. Jadi untuk penilaian gejala tidak baca ini normal, jadi tidak ada pembengkakan atau benjolan pada daerah leher maupun di dalam telinga, dan juga tidak ada nyeri ya Pak. Oke, normal. Ini berikutnya saya akan mencoba untuk menilai bagian tengah Bapak atau mencoba untuk mencari apakah ada bengkok pada bagian Bapak. Bisa akan menggunakan diri saya dan saya akan letakkan di bagian tengah Bapak. Oke, Pak. Bisa agak mendengar sedikit. Permisi Pak ya. Oke, jadi penerangannya itu normal, tidak deviasi kanan maupun deviasi kiri ya Pak, normal. Oke, selanjutnya dengan memperkusir mengetuk pada bagian dada ataupun di balik Bapak. Ini apakah ada suara yang tidak normal pada bagian yang bawah? Oke Pak, jadi Pak, saya ketuk ya Pak. Jadi itu perkusirnya itu normal, jadi misalnya itu suara atau seperti tadi itu normal, jadi tidak ada abnormalitas pada bagian yang Bapak. Oke, itu yang terakhir. Saya lanjutkan dengan menggunakan stetoskop untuk menggunakan apakah ada suara tambahan pada bagian yang Bapak. Ya, permisi Pak ya. Jadi untuk hasil saya ini normal tidak ada kulit pada bagian yang Bapak betul diganjar oleh Bapak. Oke, itu normal ya Pak. Oke, untuk usaha berikutnya saya akan mengarah ke pemisahan telapak tangan. Di sini saya minta Bapak untuk mengarahkan telapak tangannya. Di sini bentukannya itu normal, tidak terlalu merah, dan juga tidak ada sianosis atau kebiruan pada tangan Bapak, dan juga tidak ada ankolosis pada bagian telapak tangan Bapak. Itu sebenarnya normal ya Pak. Tidak ada terganggu kesehatan juga ya Pak. Oke, berikutnya saya akan mencoba mengukur nadi Bapak apakah ada nadi yang tidak terlalu lambat atau tidak terlalu cepat Pak. Jadi sih Pak. Oke, jadi ini tadi dia bandingnya 80 kali per menit ya Pak, kemudian seperti normal, tidak tergolong ke balik kaki, bukan saja ataupun ke kaki kaki ya Pak, itu normal. Berikutnya saya akan menggunakan kertas ini, dan saya akan letakkan di bawah. Saya tidak apa-apa untuk menahan kertas ini dengan tangan seperti ini. Oke, kita jadikan ya Pak. Oke, jadi Pak, tadi ketika saya letakkan kertas di atas tangan Bapak itu dinilai normal kali ya, tidak ada keterangan pun dengan kertasnya fungsi dengan kertas normal ya Pak. Yang terakhir pada tangan saya akan menggunakan power reflex ini dan saya akan tutupkan di bagian bisik ataupun di bagian sikus ini. Tentunya apakah ada refleks yang dilihat maka dari tangan Bapak. Dan saya akan melihat pada tangan kanan terlebih dahulu ya Pak. Jadi buka tangannya dan lemas ya Pak. Ini teman dan sebagainya. Lemas Pak. Oke, refleks itu normal ya Pak, tidak ada refleksi ataupun refleks yang berlebihan pada refleksi Bapak atau di otot bisa Bapak. Itu sudah normal. Oke, berikutnya saya lanjutkan dengan kondisi pada tubuh Bapak. Oke Pak, ataupun di badan tubuhnya saya minta Bapak untuk memposkan kos kaki di satunya. Saya mengamati terlebih dahulu, tidak ada periode yang misalnya dan juga tidak ada model berbagian di Bapak yang paling normal. Berikutnya saya akan melihat potongan mobil Bapak, di mana saya minta Bapak untuk menandatangani seperti ini dan sembari Bapak itu berdiri. Coba kita jalan kembali Pak. Yang terakhir saya akan menilai bagian refleks tidak ada jelas di bagian refleks ini, dan sama saya akan menentukan tahu refleks ini pada bagian bagiannya. Kita bisa ditekuk seperti ini kakinya. Sambil jangan tekan lebih dahulu.
Ini apa? Saya coba. Oke, jadi bisa ketemu tadi model tukar kaki dalam pemeriksaan kepala penyakit dari pemeriksaan infeksi itu normal, tidak ada sensitif dan tidak ada keadaan pada penyakit bapak. Oke, jadi untuk misalnya sudah selesai, sebenarnya saya izin untuk melepaskan itu juga minta tolong dari awal. Jadi dari hasil tadi mulai dari pada wajah, kalau misalnya ada termasuk pada pemeriksaan tenggorokan, pemeriksaan dari koridor dan juga pemeriksaan tangan. Jadi kita nanti ada di pemeriksaan sampai kaki itu normal, tidak ada kayaknya ataupun apa ini hanya mengarah ke penyakit lainnya. Kalau ada pertanyaan sebelumnya? Tidak. Terima kasih. Terima kasih dok.